Karena Rudiana menantang dan siap sumpah pocong mati 7 turunan, kami sudah resmi untuk mengirim surat dan akan melakukan sumpah pocong itu pada hari Jumat di kota Cirebon. Dan kalau bisa datang semua lawyer-lawyer maupun pendukung-pendukung Rudiana di situ datang ya. Sekalian ikut juga sumpah sekalian mereka itu. Kenapa harus sumpah pocong, Mas Farhad? Iya. Karena mereka yang nantang. Kalau sumpah pocong di Cirebon itu ada kota Cis, Banyu Cis, tongkat Bayu ya, Bayu Cis itu sumpah yang sakral di kota Cirebon. Nah, jadi yang awalnya mau sumpah ini adalah Saka. Kita melakukan PK dan sudah sumpah juga di PK. Tapi karena kemarin konferensi persi Rudiana, nah kita lihatlah tantangan Rudiana untuk sumpah, kita sambut dan kita lihat. Baik. Apakah dia berani datang dan menyatakan tidak merekayasa, tidak bersama teman-temannya melakukan penyelidikan ilegal waktu itu dan kemudian menangkap tidak sesuai jurisdiksi kewenangannya dia, lokusnya. Oke. Kemudian apakah dia tidak menyiksa atau dengan teman-temannya intimidasi daripada korban anak-anak tersebut. Bang Rasman, sekarang dihukum seumur hidup. Nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian tuh berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan? Dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Baik teman-teman, itulah cuplikan dari kuasa hukum Saka Tata, Farhad Abbas, di mana mantan terpidana kasus Pina Cirebon Saka Tata menantang Ibtu Rudiana atau Ayah Eki untuk melakukan sumpah Banyu Cis. Konon sumpah tersebut efeknya lebih mengerikan dibanding sumpah pocong. Lantas apa sih sumpah Banyu Cis dan seperti apa cara yang dilakukan untuk menggelar ritual sakral tersebut? Banyu Cis adalah merupakan dua sumur yang biasa digunakan untuk berwudu. Letaknya berada di beranda utara Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Menurut kepercayaan warga setempat, mata air dari sumur itu pernah digunakan oleh para wali songo untuk mensucikan diri. Banyu merupakan bahasa Jawa yang berarti air, sedangkan cis diambil dari nama tombak yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Adapun para wali membuat sumur berjumlah 2 buah, mengandung makna 2 kalimat syahadat. Bahkan warga setempat meyakini air sumur ini dianggap berkah dan memiliki khasiat penyembuhan oleh penduduk. Tak kalah murni dari air Zam-Zam yang berada di Masjidil Haram Mekah. Pada hari keagamaan terutama Ramadan, sumur ini ramai didatangi warga dan menjadi daya tarik wisatawan. Menurut abdi dalam masjid, area sumur Banyu Cis Sang Cipta Rasa masih terjaga keasliannya sampai saat ini. Hanya terdapat beberapa penambahan seperti pagar dan kendi wudhu berwarna merah sebagai simbol lokal. Sumur ini masing-masing berdiameter 1 meter. Bagian keliling diameter mulut sumur telah dicor dengan batu bata dan semen. Pada area sumur terdapat undakan batu berukuran besar yang digunakan untuk membersihkan telapak kaki. Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah masjid yang dibangun atas prakarsa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada 1948. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan arsitek Raden Sepat dari Majapahit bersama dengan 200 tukang yang berasal dari Demak. Nah, di tempat itulah Saka Tata
siap menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah Banyucis. Konon sumpah ini lebih mengerikan dibanding sumpah pocong. Adapun ritual sumpah itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Dalam prosesinya, tongkat yang biasa digunakan khotib akan dicelupkan dalam sumur Banyucis. Sakatata mengaku siap melakoni sumpah Banyucis lantaran tak terima dengan tuduhan dirinya sebagai pembunuh Pina Cirebon dan Eki. Tak hanya itu, Sakatata juga sakit hati lantaran kala itu dirinya disiksa cukup keji. Terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon pun telah menggelar sidang peninjauan kembali atau PK atas kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dampak sumpah Banyucis lebih berbahaya dari sumpah pocong. Sumpah Banyucis adalah untuk membuktikan bahwa Sakatata tidak berbohong soal kasus Pina Cirebon. Sementara Sakatata justru lebih berani melakukan sumpah pocong sekaligus sumpah Banyucis untuk membuktikan ucapannya itu. Diketahui Sakatata ingin berniat membuktikan bahwa dirinya bukanlah bagian dari pelaku pembunuhan Pina dan Eki, sekaligus membuktikan bahwa dia dianiaya oleh polisi pada saat pemeriksaan, bahwa dampak sumpah Banyucis itu sangat luar biasa. Tak hanya itu, bahwa saking dahsyatnya dampak sumpah tersebut, juru kunci Masjid Agung Sang Cipta Rasa terkadang tidak berani melakukan ritual itu. Karena itu pula masyarakat Cirebon sudah jarang melakukan sumpah Banyucis. Bahkan kuasa hukum Sakatata yaitu Ibu Titin menegaskan saat ini kliennya itu tengah menunggu keputusan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah Banyucis guna membuktikan kasus Pina Cirebon. Berani, malah itu yang ditunggu-tunggu, kata Sakatata. Baik, saya Omen O. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.